Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan membahas kelas diagram ini. Sebetulnya ya kemarin itu kalau saya jadikan satu terlalu panjang gitu, maka saya potong dan saya sampaikan dalam bagian ini lanjutannya gitu. Nah, di lanjutan ini saya tidak banyak menambahkan apa-apa gitu ya. Saya cuman menambahkan ada tiga hal yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat sebuah domain kelas ya, diagram. Nah, di sini saya tambahkan dua buah kelas. Itu kelas ini biasa nih kan, satu kelas login interface. Nah, namanya saya kasih login interface. Sebenarnya nama ini nama biasa aja gitu ya. Tapi yang membuat dia mungkin berbeda dengan yang lain adalah saya memberikan stereotype ya. Ini ada stereotype-nya, itu adalah boundary. Nah, kalau kita ingat boundary, makanya kita ingat lagi dari use case yang kita buat kemarin kan gitu. Ya, boundary itu kan batasan sistem gitu dengan dunia luar katanya. Nah, dunia luar itu apa ya? Aktornya tadi gitu. Nah, aktor untuk bisa berkomunikasi dengan sistem maka dia butuh interface ya. Nah, dalam hal kasusnya kita itu ya interface-nya adalah login ya, dengan login. Maka saya buatlah sebuah kelas ya, login interface ini. Nah, login interface ini karena ini kan GUI ya, graphical user interface ya, sehingga di dalam menuliskan atributnya ya tentunya kita sesuaikan dengan interface yang mau sesuaikan dengan objek. Nah, balik lagi kan objek, objek atau komponen interface yang mau kita pakai. Di sini saya katakan di sini ada username label. Ya, tipenya adalah label. Jadi kalau kamu ingat waktu belajar Java dulu kan ada komponen swing itu kan, swing Java swing itu kan ada label. Ya. Kalau kita kenalnya biasa J-label deh kalau di swing itu kan. Oke. Nah, di sini saya cuman pakai 3 aja buat contoh aja kan gitu ya. Ada username label, dia adalah label tipenya. Kemudian ada password, kalau kurang besar saya coba besarkan lah. View scale-nya menjadi 150. Nah, besarkan deh. Oke. Nah, ini kita konsentrasi di sini. Jadi ini username label, tipenya label, password label adalah label. Kemudian username tag, nah jadi tempat dia memasukkan tulisan itu, username itu kan tag field. Kemudian password tag itu tag field juga. Ada login button, ada cancel button. Kemudian metodenya apa? Ya metodenya ya tentunya yang kita lihat kemarin itu kan saya sampaikan itu adalah membuat login user kan, berarti kita harus melihat apakah valid user. Nah, tipenya boolean, returnnya. Kemudian valid password, untuk memeriksa password dia adalah boolean juga gitu. Jadi intinya kan hanya mengautentikasi apakah user name yang dimasukin dan password yang dimasukin tadi sudah sesuai apa enggak gitu. Kemudian menu utama void ya, jadi menu utama itu artinya dia memanggil menu utama. Ini menu utamanya, ada kelas lagi namanya menu utama. Nah, kelas menu utama itu tipenya dia adalah kontrol. Kalau tadi tipenya boundary, kalau ini tipenya kontrol. Kontrol itu kalau menurut definisinya
kelas dengan tipe kontrol ini kan, maka dia akan melakukan memanage semua kelas-kelas yang lain. Nah, sehingga kelas yang lain itu disebut dengan entity, itu entity class ya. Ya, jadi kita kenal ada boundary class, ada control class, dan ada entity class. Nah, di mana kita memasukkan ini? Memasukkannya di stereotype ya. Kalau ini kita masukin di stereotype. Caranya bagaimana? Caranya ya biasalah, kita cuman properti saja seperti kita mengetikkan biasa aja. Kemudian di sini ada atribut, tadi ada yang salah, itu kan password text, nah kan gitu. Ini harusnya password text. Gitu ya. Nah, ini karena di tipe di sini kan nggak ada kan, tipe di sini nggak ada, makanya saya ketik aja, diketik, boleh diketik di sini, diketik ya, diketik. Ya makanya kalau kita klik di sini dia nggak munculnya kan yang lain kan, ini aja kan gitu, yang lain. Sedangkan itu kan tidak terbit, dia tidak terbit. Ya kita ketik aja boleh ya, kita ketik ya bahwa username tipenya ada, dia adalah label, ini adalah label, ini text field, ini button gitu. Ya. Gitu. Ya. Dan ya play. Nah, memasukkan itunya di mana? Stereotype-nya, stereotype kan biasa di situ. Ini kan ada stereotype. Nah, ini boundary. Yang ada kan cuman ini aja nih, annotation type, ada EJB entity. EJB itu entity Java Bean. Ya karena ini kan nyambungnya ke Java nih, ini kan Java Bean ini. Nah, karena boundary nggak ada ya sama juga kan ya, saya ketik aja di sini gitu ya, saya ketik. Oke, ini tadi adalah bagaimana kita menentukan stereotype-nya itu kan, tadi ada boundary, ini juga sama, stereotype-nya aja yang dirubah gitu. Nah, kontrol menu utama ini ya saya tidak berpikir banyak-banyak gitu kan, saya cuman berpikir oh ya berarti berdasarkan use case kita ya, maka akan ada manggil KRS online, ada manggil monitoring KRS, ada melakukan validasi KRS oleh PA gitu. Udah ini aja jadi gitu. Nah, kalau mahasiswa kan pada saat dia login, nah kan gitu, user mahasiswa login itu, maka dia akan ada apa, menjalankan KRS online gitu. Nah, di sini ada manggil menu utama kan, begitu dia masuk login, oh ya dia dapat menu utama jalan. Ya kalau dia adalah mahasiswa maka dia menjalankan KRS online gitu. Maka saya buat relasinya, asosiasinya dari user ini berasosiasi ke apa namanya menu utama itu. Jadi tergantung usernya, dia ya, usernya siapa dia menjalankan apa gitu. Ya, yang penting ini harus ada dan ini harus ada dua ini. Ini adalah interface untuk berhubungan dengan aktor. Kalau ini adalah kelas diagram untuk menjalankan semuanya. Nah, kembali saya katakan bahwa sebetulnya kelas diagram itu memang lebih dekat ke OOP, Object Oriented Programming gitu. Ya nanti kita lihat di mana dekatnya dia gitu kan. Oke, kemudian satu lagi kelas ini yang saya buat ini adalah tipe kelasnya yang disebut dengan enumerasi itu, enumeration ya kan. Ini sebetulnya hanya menjelaskan ini aja, ada konstanta yang kita pakai gitu ya. Nah, contohnya konstanta di sini kalau kita lihat kemarin di requirement itu kan ada status KRS. Nah, status KRS kan di sini ada dibuka oleh PA, kemudian sudah disahkan oleh PA. Udah. Berarti ini ada konstanta. Nah, kan gitu. Kembali ke tadi pernyataan saya bahwa
membuat kelas diagram ini lebih dekat ke OOP gitu ya, lebih dekat ke OOP sehingga konsep-konsepnya pun lebih dekat kepada konsep OOP. Makanya saya mengingatkan sekali lagi gitu ya, jangan dibayangkan kelas diagram itu adalah entitas relationship diagram. Memang ada kelihatan dia gitu ya, tapi bukan relasi antar tabel sebetulnya. Kalau ERD kan kita melihat relasi antar tabel gitu, tapi kalau ini relasi antar kelas, nah jelas udah beda pemahamannya gitu kan. Jadi di sini kita bicaranya kelas, kalau di ERD itu kan kita bicaranya adalah table, entity table gitu. Kalau di sini entity juga bilangnya gitu kan. Ini kan tadi saya bilang nih, ini adalah entity, tapi entity-nya dia tuh bukan table ya, entity-nya adalah kelas. Oke. Nah, di mana dekatnya dengan OOP? Saya tunjukin satu hal. Yang ini yang udah agak lengkap kemarin kita isi pada waktu kita kuliah kan gitu. Kita lihat aja di sini, kita tampilkan misalkan code view. Nah, dia udah membuatkan kita gitu, Java program ya. Misalkan ini tadi apa? Pilihan mata kuliah kan, dia bilang oh ya ini ada modul mata kuliah titik Java gitu ya. Ada import Java util, ada public class, pilihan mata kuliah, private string, ID mata kuliah, ada public string, public integer, apa ini, SKS, public character get. Nah ini kan metodenya kan yang kita bikin kan, ya kan. Public character get nama MK, returnnya 0, itu juga sama. Public integer get SKS MK, return 0 gitu ya. Nah jadi ya paling tidak ya kalau mau bikin coding kan udah dibikinkan ini sebagian ini gitu sih ya. Kita tinggal copy paste, udah masukin ke apa, NetBeans ya itu, atau masukin ke Eclipse gitu ya. Ya oke. Nah itulah ceritanya. Saya belum pernah coba, tapi di sini sih memungkinkan dia kan, kita bisa edit katanya, edit with apa, tinggal kita pilih programnya mau edit pakai apa, tapi saya nggak nyoba ya. Kalian cobalah kali nanti kapan-kapan gitu ya. Ini fontnya kecil, saya cari-cari untuk ngebesarin fontnya kok nggak ada gitu kan. Gimana dia untuk ngebesarin font, ternyata ya mungkin memang dia nggak buatkan gitu ya. Ini kan baris keberapa, kolom keberapa, ini ada ininya gitu ya. Ada tag processingnya lah di sini gitu, sama kayak kita kemarin bikin itu, ada tag processing tapi nggak memenuhi banyak ya. Ya seperti ini kan tidak ada fontnya gitu, tapi dia memberikan warna sudah persis dengan warna kalau kita di Javadoc kita gitu. Warnanya udah biru hijau untuk komen itu kan. Nah ini adalah ini, jadi balik lagi sama juga kalau ini, walaupun metodenya belum ada ya, kita tinggal apa, kita bilang code preview gitu ya, dia udah buat gitu public, tapi kelasnya ada, misalnya kelas jadwal kuliah, private, public kan gitu ya. Tapi dia belum ada metodenya gitu. Nah jadi memudahkan kita untuk membuat kelas di Java tadi. Oke. Sama kasusnya juga. Nah coba kita lihat yang enum. Kalau yang enum apa dari wikitnya enum itu kan, tinggal kita lihat aja, ini kan code preview itu ya, sama dia memberikan nih kan. Ini kan ada public enum status KRS. Enum kan memang di Java ada enum itu kan, dibuka oleh PA, sah oleh PA. Kemudian dia ada menggunakan public util, Java util collection KRS gitu ya. Ini dia buat gitu kan, ini dia buat tuh ya. Malah udah bikin public void add KRS, udah bikin semuanya kan ya. Padahal saya nggak nulis sama sekali di situ, nggak ada buat add KRS, nggak buat remove KRS, saya nggak buat itu ya.
Ini ada malah dia bilang if KRS 0 maka KRS new ini gitu return apa. Ya terserah dia lah. Mau bikin apa di situ ya nanti kita ya tinggal kalau kita mau pakai ya tinggal kita pakai gitu. Iya. Ini gitu ya. Ini tadi format lupa saya buang. Kemarin gimana buangnya? Oh ini di properties buang panahnya kan di detail navigable-nya kita buang. Nah itu dah, gak usah pakai navigable malah nanti bingung bacanya. Kemudian gimana dengan yang ini ya? Yang ini ya coba kita kan nggak ada atributnya nih, kita lihat di Java-nya gimana dia bikinnya. Kalau kita jangan bikin ini kan public void yang nggak ada variabelnya dia gitu kan. Ya. Nah kira-kira begitulah. Jadi saya di sini hanya menunjukkan bahwa kelas diagram ya itu lebih dekat pada penggunaannya untuk Java gitu. Makanya waktu pertemuan keberapa itu saya ceritakan bahwa untuk menggambar UML ini ya kita harus cari software yang apa namanya, yang dia mendukung untuk language apa. Kita ada yang mendukung ke PHP, ada yang mendukung ke Java gitu, ada yang mendukung ke bahasa C gitu. Jadi kalau memang niatnya mau bikinnya ke C ya carilah apa namanya software untuk menggambarkan UML ini yang memang mendukung bahasa C kan gitu ceritanya kan gitu. Nah ini gimana kalau kita lihat Java code preview-nya gitu. Ya code preview-nya ya beginilah gitu. Ya. Private tag field, password tag, nah kan gitu. Private button, login button, ya. Public boolean, valid password dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi kita lebih dekat ke programming Java. Baik, saya mau memperlihatkan ini scale-nya saya kecil lagi lah, karena udah kita lihat semua scale-nya, balikin 100 lagi. Nah, udah cukup. Nah, jadi saya tambahkan ada 3 kelas ini, kelas boundary untuk berhubungan dengan aktor. Ada kelas utama yang menentukan kita akan menjalankan kelas mana aja gitu ya. Nah, tinggal nanti kita sambung-sambungkan aja nih dia ini jalanin yang mana aja kan dia. Iya. Oke. Kemudian ada kelas yang tipenya enum. Nah, enum kalau mau ya bisa banyak gitu kan ya. Ya bisa enum apa aja. Di sini misalkan ada enum status KRS, itu kita jelaskan di sini. Misalkan di mana lagi ada katakanlah apa ya di mana. Ya, di sini misalkan perolehan nilai, di sini ada enum katakanlah nilai kalau A lulus, kalau B belum lulus, kita tulisin aja di sini kan gitu. Ya kan? Iya. Oke, jadi video ketiga ini saya coba melengkapi sehingga bukan artinya udah lengkap belum, masih banyak yang kita tambahkan kalau mau kan gitu ya. Kita belum menambahkan kelas interface. Artinya interface itu yang menghubungkan kelasnya itu dengan kelas yang lain lagi. Misalkan untuk koneksi ke Java MySQL gitu kan, itu kan satu interface kan, atau buat koneksi kemana lagi gitu. Tapi udahlah itu biarlah nanti kalian cari tahu sendiri ya kan, kuliah kalian masih panjang ini semester 3 kan, masih ada semester 4, 5, 6, 7 gitu ya, 8 jangan sampai 9 gitu ya. Sehingga pada saat nantinya di akhirnya kalian akan membuat tugas akhir apa menuliskan skripsi, bahwa kelas diagram ini kalian sudah bisa membuatnya dengan lebih baik dari saat ini gitu kan. Artinya lebih baik dari yang sudah saya jelaskan di sini. Artinya kalian lengkapilah. Ya sekarang cuman bagaimana kalian cara menggunakannya, kemudian nanti baru dilihat lagi apa saja konvensi atau apa ketentuan-ketentuan yang mengikat kita
pada saat kita membuat kelas diagram, sehingga pada saat kamu harus diuji ya kamu punya pegangan, oh iya, bahwa kamu sudah menggunakannya dengan sesuai dengan konvensi yang ada gitu. Karena balik lagi saya bilang bahwa salah benarnya itu relatif. Salah benarnya relatif ya, rujukannya kan cuma kepada konvensi atau kesepakatan di dalam penulisan ini gitu. Kalau saya misalkan ini bikinnya, saya bilang pakai apa? Saya bikinnya pakai composition gitu ya. Kamu bilang Pak nggak pakai composition, tapi pakai aggregation aja, karena objek ini tidak mempunyai hubungan yang kuat. Nah, kan gitu. Boleh lah itu ya. Iya. Ya, jadi objek ini dan objek ini tidak mempunyai suatu relasi yang kuat. Nah, maka saya pakainya agregasi, aggregation gitu ya. Kalau ini kan kita pakai aja adalah composition ya. Boleh aja gitu ya, boleh aja. Iya, boleh aja. Atau kamu bilang ke saya, Pak, saya merasa bahwa ini bukan asosiasi yang tanpa arah, tapi ada arahnya. Boleh juga gitu. Dasar saya adalah ini. Kan gitu. Penting kan ada dasarnya gitu. Ada dasarnya, dan dasar itu tentunya harus memenuhi ketentuan atau konvensi yang ada. Ya, semuanya sama. Kayak ini juga misalkan saya mengatakan dosen pengajar ada relasinya dengan jadwal kuliah. Satu dosen ya, dia memiliki jadwal satu atau lebih mata kuliah karena dia mengajar satu atau lebih mata kuliah. Kamu bilang, Pak, enggak juga begitu, Pak. Kamu bilang, Pak, mungkin mata kuliahnya bisa ke sini gitu ya. Bahwa satu mata kuliah bisa diajarkan oleh banyak dosen, sehingga di sininya bukan satu, tapi di sini adalah banyak. Satu atau banyak. Jadi boleh juga kamu bilang gitu ya. Jadi nggak masalah, iya. Ya asal tadi itu saya bilang bahwa di konvensinya aturannya itu kamu mempunyai pegangan yang kuat ya, sehingga apa yang kamu ambil putuskan untuk menggunakan ada dasarnya gitu. Tapi yang pasti antara jadwal kuliah dengan dosen pengajar ya bukan bukan generalisasi ya, nggak nyambung. Kalau ngomong ini dengan ini hubungannya adalah generalisasi kan gitu, nggak nyambung ya. Tapi kalau cuman masalah ini apakah komposisi, apakah agregasi, ya masih bisa debatable gitu ya. Kamu bilang di sini ini dan ini relasinya satu di sini satu atau banyak, kamu bilang di sininya bukan satu, Pak, tapi satu atau banyak juga, itu masih debatable gitu. Oke, kemudian ya saya coba buka sedikit Eclipse ya. Saya kemarin pasang Eclipse ya. Ini adalah Eclipse, saya dulu pernah mengajar, saya bilang pernah ngajar. Eclipse ini program Java. Program Java itu kalau nggak salah dia di sini nih. Ada Java di modul berapa ini deh. Mungkin di sini kali ya, coba. Ini SRC-nya bukan. Kita lihat dulu lah pelan-pelan, santai aja. Kalau nggak salah, kalau nggak 5 kali ya. Apa 4? Kita buka semuanya aja. Mana dia? Ini mana dia? Oh, latihan 5 ya, latihan 5 di sini kelihatan latihan 5. Berarti ini kita tutup, kita cari latihan 5. Latihan 05 kan berarti yang ini dia. Nah, ini di CRC-nya tuh ada ini kan. Ada bank Java, ada bank titik Java, ada nasabah titik Java, ada rekening titik Java. Berarti ada tiga kelas Java kan gitu di sini. 3 kelas kan? Akan balik lagi, ini kan 3 kelas. Oke, ini saya tutup semua lah biar ini kita bilang close all.
Nah ya nggak kelihatan. Nah gitu. Nah kita ambil Bank Java. Nah kan Bank Java ini isinya kan ini ada package-nya latihan 5. Ini adalah kelas ya, kelas, nggak ada main kelasnya di sini. Ini hanya kelas bukan main kelas gitu ya. Ini kan ada public kelas bank. Nah, kan sama kayak kita tadi cerita. Kemudian di sini ada Bank Java. Nah, kita lihat lagi ini kan sama nih. Nah ini ketemu kita. Nah ini kan ada public static void main. Nah, itu kan berarti oh ya ini mainnya di sini, mainnya. Kemudian kita lihat lagi nasabah. Ya. Nah di sini kan juga kita udah bisa lihat kan sebetulnya. Oh yang atas ini ada jumlah rek, ada nama, ada rek. Ini kan atribut. Kemudian nasabah, ini string, buka rekening ini, buka rekening ini. Ini adalah apa namanya? Adalah metodenya. Kan gitu. Ya. Coba kita lihat. Misalkan yang inilah yang atas yang sedang terbuka. Bank sini kan. Bank sini kan ada jumlah nasabah, ada nama, ada nasabah ini. Nah kan sama kan di sini dia tuh string nama kan, ini string nama kan gitu. Ini nasabah ini kan array new nasabah array itu kan. Ada integer, mana tadi integer nih, nih jumlah nasabah kan gitu. Sama kan. Nah yang saya katakan tadi itu disebut dengan visibility kan, ini ada public gitu kan, public void itu. Nah ini kebetulan yang di public void ini adalah apa si metodenya ya. Kalau yang nama sama nasabah itu kebetulan di sini tidak dikasih visibility kan gitu ya. Ini metode semua kan gitu. Coba kita lihat yang lain, misalkan yang ini. Oh ini juga sama, tidak ada. Nah ini kan masih ingat lah, ini kalau new ini kan berarti kita membuat apa, instant object kan. Nah nanti udah nggak usah saya jelasin lah karena kita nggak belajar Java. Jadi saya cuma menunjukkan bahwa di sini ada bank ya, Bank Java. Oh yang ini belum. Ini bank sudah, bank ini udah. Kemudian nasabah, mana nasabah? Rekening, ada rekening ya kan. Rekening. Nah, ini kan visibility-nya kan public ya. Ini ada get nomor, get saldo kan gitu ya. Oke. Ya, ini ada public void. Nah, ini kalau di sana kita ini public void itu kan return-nya apa kan gitu. Berarti kelasnya ada berapa? Ada bank Java, ada rekening, kemudian satu lagi ada nasabah. Nah, itu. Oke, kemudian udah kan? Nah, jadi udah bisa mencocokkan lah gitu ya. Mana yang saya maksudkan dengan metode dan mana yang atribut itu ya sudah dipahami. Ini kita iniin lagi, kita tutup. Oke. Ya. Nah di sini memungkinkan kita di Eclipse itu kemarin saya nginstall itu apa, ada plugin itu untuk kita menggambarkan kelas diagramnya. Ya. Nah, ini kita mikirnya kalau nanti suatu ketika kalian akan melakukan reverse engineering. Kalau tadi kan yang kita belajar, kita membuat dari awal ke depan. Jadi dari membuat kelasnya, kita akan menyuruh orang atau kita sendiri akan membuat coding Java-nya. Nah sekarang dari coding Java-nya kita coba membuat bagaimana menggambarkan bagaimana kelas diagramnya itu ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini saya plugin. Oh ya, ini ketemu enum tuh, ada enum, ada interface, ada kelas, ada packet ya. Ada annotation itu ya. Ya istilah-istilah ini kan jadi familiar gitu ya.
Nah ini ada UML model class, tapi softwarenya nggak jalan, harus beli, ya. Nah, saya pakai yang ini aja, yang simple, namanya object add UML diagram. Nah ini kita next saja, misalkan kita gambarnya, misalkan tulis saja namanya latihan 5 gitu ya, latihan 05, finish. Kosong kan masih ya. Untuk gambarnya gampang itu, kita gimana gambarnya, kita tarik aja. Ini kan bank titik Java nih, tarik sini, cumplung. Nah kan kita dibikinkan nama dia dibikinkan kelasnya. Ini kan ada Java class, ini nama kelasnya gitu ya, gitu. Nah ini kan atributnya kan kita bilang kemarin, oh ini adalah metodenya kan gitu. Kita ambil lagi misalkan bank titik Java ini, tuh kan ada ini gitu ya kan. Saya nggak dilurusin lain gitu. Coba ya kita klik ini, lain mau nggak ada, enggak lah ya, orang bukan software untuk menggambar. Jadi tadi ini udah ada relasi antara bank dengan bank. Nah kan gitu. Itu. Ini multiplicity bisa di sini nggak bisa kan? Ngeditnya kan berarti editnya di programnya sana gitu ya, bukan di sini dia. Oke. Kemudian kita ambil nasabah. Nah, nasabah tuh kan nasabah. Nah kan dia bikin sendiri itu kan multiplicity-nya kan, ini kan ya, ada 0 banyak gitu kan. Berarti kalau bacanya kan, kalau ini kan ada navigability-nya kan. Bacanya kan bank memiliki nasabah bisa 0 bisa banyak ya kan, nggak mungkin bank nggak ada nasabahnya ya, 0 itu ya banyak lah ya. Nah kemudian kita ambil lagi nih, ada rekening titik Java, rekening Java. Nah kan gitu kan, bacanya kan nasabah bisa mempunyai 0 rekening atau banyak. Nggak mungkin lah nggak punya rekening, nasabah harus punya kan gitu ya, minimal dia punya 1 kan ya. Tapi karena codingnya tadi kita yang membuat codingnya kita itu ya, maka dia menerjemahkannya kan begitu. Nah, jadi dengan demikian saya balik lagi menjelaskan ke kalian gitu, bahwa makanya saya tidak paksakan kalian untuk mengisi metodenya keseluruhan gitu loh. Metode ini ada nasabah, ada get nama, buka rekening, tutup rekening, cetak semua rekening, ada get saldo nasabah, cetak nasabah gitu kan. Ya karena ya tentunya untuk ini semua kan harus betul-betul kalian memahami betul proses bisnisnya tuh. Nah kalau isi KRS pasti tahulah ya, makanya saya bilang isi KRS saya paksakan isi itu ya kan, karena kita di activity diagramnya ya, mau di activity diagram maupun di use case skenario nya ya, kalian sudah saya minta untuk membuatnya kan. Untuk login ya pasti udah bisa lah gitu ya. Untuk login, untuk isi KRS, untuk lihat KRS ya kan. Untuk cetak KST kalau memang ada di sana, kayaknya sih KST nggak saya masukin ya, kebanyakan tak kamu pusing ya. Minimal untuk login ya ada tuh, tapi login udah saya buat ya. Isi KRS yang kamu coba isilah itu ya, apa aja yang dihasilkan di situ itu, metode apa aja ya. Nah jadi kira-kira itulah bagaimana hubungannya antara kelas diagram kelas di OOD, Object Oriented Analisa dan Design, dengan kelas diagram yang di OOP, Object Oriented Programming. Nah, jadi sinkron gitu. Dan saya senang sekali kalian udah belajar kemarin belajar Java gitu kan ya. Jadi
sedikit banyaknya sudah bisa nyambung gitu kan antara kelasnya di waktu belajar Java dengan diagram kelas yang kita bahas sekarang gitu. Nah ini kan juga ada nih kan ini void ya kan, ini ada void itu kan, void double gitu ya. Ya tergantung returnnya aja kan, kita returnnya nggak ada apa-apa ya kita bilang dia void gitu ya. Ya oke, itu aja. Ya harusnya saya sih tadinya pengen bikin juga di sini UI user interface gitu kan ya, gimana memperlihatkannya, tapi ya nggak usah lah ya, kalian belajar sendiri aja. Oke, ini Eclipse-nya saya tutup ya, tutup, save, don't save ya kan, hanya cuma buat gambar itu. Nah kembali ke persoalan kita. Berarti di sini kalian bisa isi banyak nih, ngapain aja di sini. Di sini bisa diisi banyak, di sini ngapain aja. Di sini bisa diisi banyak apa aja. Ya. Demikian juga bisa diisi banyak di sini. Oke. Sama di sini ya, pokoknya sekitar inilah kan, kita cuma bicara di sini aja kan, bicaranya kita sekitar ini. Nah inilah, ini view lagi, view skillnya 150 ya kan. Oke ya, minimal kalian bisa isi ini ya, ingat-ingat ya saya mintanya, isi ini, isi ini, isi ini, isi ini, isi ini, isi ini udah saya isi nih sebagian ya, tapi metodenya belum. Isi ini harus paket ya. Kemudian apa lagi, nah ini kalian bisa isi ini apa aja isinya, ini bisa diisi apa isinya, ini juga bisa diisi, ini bisa diisi, nilai juga bisa diisi ya. Ini bisa semuanya bisa ya, bisa lah. Ini karena turunan dari ini, kalau bisa ngisi ini berarti ini keisi kan, cuman metodenya aja kan. Ini gampang lah, program studinya kan cuman isinya apa, ID program studi 502 D3 501 512 511, itu kan ada cuman kode prodi, nama prodi, status akreditasi, entah apa lagi kah, nama kaprodi ya, ini terserah lah di sini. Fakultas juga sama kan, ada kode fakultas, nama dekan atau apa lagi ya, kalian bisa isi di sini gitu kan. Kemudian nah kalau user kan cuman ini doang kan, udah saya isi ini kan, cuma ada nama user, password kan ini ya, ini udah saya isi, kira-kira ini aja lah isinya, nggak usah ditambah lagi ya. Kalau ini juga sama isinya, udah ini aja lah ya, nggak usah tambah lagi itu. Kalau ini bisa diisi lah kan, isinya paling cuman apa, mungkin ada ID pegawai, nama kaprodinya siapa gitu, data yang lain ya, gelar, nama itu apa aja lah, pendidikan, nah, ini juga sama. Nah dosen juga sama kan, dosen ini kan pasti isinya mirip nih, ini kan gitu ya, karena harusnya kan kita bilang kaprodi juga adalah dosen kan gitu ya, kaprodi juga adalah dosen, pembimbing adalah dosen kan, dosen cuti adalah dosen mengajar adalah dosen ya kan, kaprodi adalah dosen ya. Kalau kaprodi adalah dosen ya kita masukin aja ke sini, set gitu, garis, selesai kan urusan kan ya kan. Nanti kalian gambar lah gitu, mahasiswa baru juga mahasiswa kan gitu, berarti bisa isi mahasiswa ya, mahasiswa baru juga udah ada gitu. Nah dosen pengajar saya kira-kira saya isinya ini ada di ngajar mata kuliah apa, nanti ini tambahin lagi yang di sini apa lagi yang kira-kira bersesuaian. Ingat ngisinya dengan apa ya dengan benar gitu ya. Cuman di sini kan kita tidak bicara primary key ya, ingat ya, ini kita bikin kelas, kita nggak bicara primary key, nggak bicara apa foreign key gitu, nggak ada di sini gitu ya.
nggak punya. Ya atributnya sama, jadi kalian lebih simpel sih sebetulnya gitu kan, karena nggak usah cari-cari siapa primary key-nya, nggak usah cari-cari mana foreign key-nya gitu ya, karena hubungan ini tidak ada cerita tidak ada cerita tentang hubungan relasi primary dan secondary, nggak ada itu ya, nggak ada ya. Makanya dari awal saya ingatkan, lepaskan pemikiran kalian tentang entitas relationship diagram, karena ini kelas diagram gitu. Oke, saya pikir ini aja melengkapi pembahasan kita dengan tentang membuat kelas diagram. Minggu depan kita UTS, nanti setelah UTS mungkin kita akan masuk lagi ke diagramnya yang lain gitu. Oke, dengan demikian saya cukupkan. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga kalian bisa untuk belajar yang lebih baik lagi.